Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat. Kembali lagi di channel Guru Obat 21, media informasi dan edukasi. Di video kali ini kami akan share sebuah informasi langsung dari Pak Menteri Pendidikan, Pak Nadiem Anwar Makarim, terkait apa sih kebijakan bagi guru yang misalnya ada guru yang tidak lulus hingga tes tahap 3. Seperti itu, apakah otomatis mengulang di tahun selanjutnya atau tahun depan seperti itu? Nah, ini informasi akan sangat bermanfaat untuk teman-teman guru honorer yang sedang menghadapi tes P3K di tahun 2021, Bapak Ibu. Jadi video ini sekaligus menjawab pertanyaan dari teman-teman subscriber. Min, gimana jika misalnya ada guru honorer yang tidak lulus tes P3K hingga tahap 3? Tolong carikan info. Nah, kami akan menjawab dengan sebuah info yang valid tentunya karena sumbernya langsung dari penjelasan Pak Menteri. Sebelum kita bahas, silakan simak penjelasan dari Pak Menteri Pendidikan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu anggota Komisi 10 yang saya hormati, Bapak Ketua, Wakil Ketua, izinkan saya melakukan paparan. Hari ini agendanya ada 2 topik. Yang pertama adalah mengenai perkembangan seleksi guru P3K, dan yang kedua adalah penyesuaian RKKL Kemendikbud di tahun 2022. Ini adalah proses di tahun 2021. Seperti kita tahu ada 4 segmen ya, ada 4 segmen. Ada guru honorer sekolah negeri yang terbesar, honorer THK 2. Yang segmen ketiga adalah guru honorer yang dari sekolah swasta ya, pelamar yang dari swasta. Dan juga keempat adalah lulusan PPG. Untuk ujian pertama seperti kita tahu ini hanya eksklusif untuk guru honorer sekolah negeri dan honorer TK 2 ya. Tapi kalau mereka misalnya tidak lulus di ujian pertama, mereka bisa masuk langsung di ujian kedua ya, dimana mereka akan bergabung tapi dengan 2 grup lain, guru honorer sekolah swasta dan lulusan PPG ya. Dan yang penting di sini adalah guru honorer THK 2 dan guru honorer sekolah swasta itu di ujian kedua hanya dapat melamar di 1 kewenangan ya, untuk memastikan bahwa memang dari daerah domisilinya, dan untuk peserta yang lulusan PPG mereka itu melamar sesuai domisilinya. Untuk pilihan lalu setelah itu ya, misalnya tidak lulus di ujian kedua, bisa ke ujian ketiga, dan di ronde ketiga ini seluruh peserta dapat melamar pada formasi lintas daerah yang belum terisi ya. Jadi mereka benar-benar bebas untuk memilih lintas daerah. Dan setelah itu pun setelah ujian ketiga kita akan melakukan optimalisasi pengisian formasi kosong. Jadinya ini ada banyak tahap-tahapnya Bapak Ibu, di mana kita akan terus mencoba mengisi kekosongan ini ya. Ini baru tahap 1 ya, belum sampai tahap 3. Tahun depannya akan ada lagi, proses lagi. Nah, dari paparan tadi Bapak Ibu, penjelasan dari Pak Menteri, jika tidak lulus tahap 3 seleksi P3K maka masih ada senjata pamungkas. Kami bahasanya masih ada senjata pamungkas, yaitu dari kementerian akan melakukan optimalisasi pemenuhan formasi Bapak Ibu. Nah, untuk lebih detail teknis seperti apa optimalisasi pemenuhan formasi dari Kemdikbud ini, sampai saat ini belum ada penjelasan detail dari Kemdikbud. Hanya menyampaikan bahwa selesai tahap 3 itu masih ada proses optimalisasi. Optimalisasi ini kalau kita bahasa sederhanakan ya, yaitu bagaimana caranya agar formasi itu terpenuhi seperti itu. Tentu dengan kriteria-kriteria tertentu. Nah, sekali lagi detail teknisnya belum disampaikan oleh Pak Kementerian seperti itu. Kami akan sampaikan jika sudah ada info yang resminya seperti itu. Nah, yang perlu Anda lakukan saat ini Bapak Ibu guru yang terhormat adalah pertama, persiapkan diri Anda untuk fokus di tes tahap 2. Jangan dulu berpikir bagaimana jika saya tidak lulus di tahap 3. Idealnya seperti itu. Jadi fokus dulu ke tahap 2 dengan cara ada beberapa Bapak Ibu. Yang pertama, ingat-ingat kembali bentuk soal di tahap 1 kemarin, lalu silakan belajar. Tentu ada gambaran. Kemudian Bapak Ibu sebaiknya membentuk komunitas belajar. Komunitas belajar, misalnya di daerah kabupatennya ada MGMP, di mana dalam MGMP itu banyak teman-teman guru honorer, bisa sharing-sharing Bapak Ibu.
tidak ada masalah. Jadi jangan berpikir kita saingan sehingga tidak perlu sharing-sharing. Justru dengan sharing itu kan semakin menguatkan bukan hanya Bapak Ibu, bukan hanya teman, tapi semua komunitas belajar itu. Apalagi formasi P3K ini kan banyak Bapak Ibu, jumlahnya sangat besar. Jadi jangan terlalu berpikir bersaing, tapi fokus Anda adalah gimana caranya bisa memenuhi passing grade itu. Bagaimana caranya Anda tuntas di nilai standar. Nah, demikian info yang kami share untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu anggota Komisi 10 yang saya hormati, Bapak Ketua, Wakil Ketua, izinkan saya melakukan paparan. Hari ini agendanya ada 2 topik. Yang pertama adalah mengenai perkembangan seleksi guru P3K, dan yang kedua adalah penyesuaian RKKL Kemendikbud tahun 2022. Ini adalah proses di tahun 2021. Seperti kita tahu ada 4 segmen ya, ada 4 segmen. Ada guru honorer sekolah negeri yang terbesar, honorer THK 2, yang segmen ketiga adalah guru honorer yang dari sekolah swasta ya, pelamar yang dari swasta, dan juga keempat adalah lulusan PPG. Untuk ujian pertama seperti kita tahu ini hanya eksklusif untuk guru honorer sekolah negeri dan honorer TK 2 ya. Tapi kalau mereka misalnya tidak lulus di ujian pertama, mereka bisa masuk langsung di ujian kedua ya, di mana mereka akan bergabung tapi dengan 2 grup lain, guru honorer sekolah swasta dan lulusan PPG ya. Dan yang penting di sini adalah guru honorer THK 2 dan guru honorer sekolah swasta itu di ujian kedua hanya dapat melamar di 1 kewenangan ya, untuk memastikan bahwa memang dari daerah domisilinya, dan untuk peserta yang lulusan PPG mereka itu melamar sesuai domisilinya. Untuk pilihan lalu setelah itu ya, misalnya tidak lulus di ujian kedua bisa ke ujian ketiga, dan di ronde ketiga ini seluruh peserta dapat melamar pada formasi lintas daerah yang belum terisi ya. Jadi mereka benar-benar bebas untuk memilih lintas daerah. Dan setelah itu pun setelah ujian ketiga kita akan melakukan optimalisasi pengisian formasi kosong. Jadinya ini ada banyak tahap-tahapnya Bapak Ibu, di mana kita akan terus mencoba mengisi kekosongan ini ya. Ini baru tahap 1 ya, belum sampai tahap 3. Tahun depannya akan ada lagi, proses lagi gitu. Jadi apa hasilnya? Tahap pertama dari tahun pertama kita melakukan ini, apa hasilnya? Berikut. Nah, ini sedikit mengenai logistik. 608.000 peserta, bayangkan ya Bapak Ibu, 608.000 peserta mengambil tes seleksi di dalam 1 waktu yang bersamaan.